I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the Ya, sebelum konferensi pers jelang lawan Myanmar, Sintayong terlihat kesal karena sesi wawancara terlalu lama menunggu. Gestur Sintayong pun menunjukkan bahwa panitia tidak mampu mengondisikan keadaan. Kemudian, di sisi lain, timnas Vietnam justru protes keras dengan ruang ganti para pemain saat awai ke markas Laos. Vietnam mengkritik keadaan ruang ganti yang dikasih kursi hajatan dan gantungan baju yang sangat tidak elegan. Chúng ta thấy có một cái giường để cầu thủ được massage, có một cái bàn để chúng ta để đồ ăn thức uống và những cái hạng mục ví dụ như là các phòng chức năng, phòng tắm. Ya, di balik itu, timnas Indonesia bersiap menghadapi Piala AFF 2024. Myanmar jadi lawan perdana. Ini dia lini pilihan Sintayong. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Ya, perjuangan tim nasional Indonesia di Piala AFF tinggal menghitung jam dengan laga perdana melawan Myanmar yang akan digelar hari ini, Senin 9 Desember jam 19.30 WIB. Pelatih Sintayong telah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi tantangan di ajang bergengsi ini dengan mengandalkan formasi andalan 3-4-1-2. Timnas Indonesia siap memberikan performa terbaik mereka. Sintayong yang telah lama dipercaya menangani timnas Indonesia kembali menurunkan kombinasi antara pemain muda, berbakat, dan pemain berpengalaman dalam susunan pemainnya. Ya, meskipun banyak pemain muda yang dipanggil, keberadaan pemain-pemain senior tetap memberikan kestabilan dalam timnas Indonesia. Ini memiliki kekuatan yang lebih seimbang, yang diharapkan bisa membawa mereka lebih jauh di Piala AFF kali ini. Timnas Indonesia akan turun dengan formasi 3-4-1-2 dengan mengutamakan permainan cepat dan serangan balik. Dengan formasi ini, terlihat ingin mengoptimalkan kecepatan dan kreativitas pemain untuk menciptakan peluang berbahaya, terutama dengan adanya pemain seperti Marcelino Ferdinand sebagai playmaker. Berikut adalah lini up yang dipilih oleh pelatih Sintayong asal Korea Selatan tersebut. Yang pertama, kiper Cahya Supriyadi akan dipercaya untuk menjaga gawang Indonesia. Sementara di barisan belakang pelatih Sintayong menurunkan 3 bek tangguh yang diisi oleh Kakang Rudianto, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari. Mereka diharapkan bisa memberikan pertahanan solid dan melindungi gawang dari serangan Myanmar. Kemudian, pada sektor sayap Donitri di sisi kiri dan Robbie Darwish di sisi kanan, mereka akan memiliki peran ganda selain bertahan. Mereka juga diharapkan bisa membantu serangan dengan memberikan umpan silang yang akurat. Dan tentunya penetrasi yang membahayakan pertahanan lawan. Keduanya sudah terbukti memiliki kemampuan di level internasional, sehingga diharapkan bisa memberi kontribusi besar. Kemudian, dalam pertandingan ini, di lini tengah, ada 2 gelandang muda yang siap menguasai lapangan, yaitu Rivaldo dan Arkan Fikri. Keduanya memiliki kualitas teknik yang mumpuni dan memiliki visi bermain yang sangat bagus. Kemudian, untuk mengatur ritme permainan, keberadaan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker akan semakin memperkuat lini tengah Indonesia. Pemain asal Persebaya Surabaya ini memiliki kemampuan visioner yang luar biasa dan sangat piawai dalam memberikan umpan-umpan matang ke lini serang. Ya, kemudian di posisi penyerang, Sintayong mempercayakan tugas mencetak gol kepada 2 pemain muda, yaitu Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Kedua pemain ini memiliki ketajaman di depan gawang yang diharapkan mampu memberikan ancaman nyata kepada pertahanan timnas Myanmar. Ya, dengan formasi 3-4-1-2 ini, Sintayong mengutamakan permainan yang mengandalkan serangan balik cepat. Kecepatan pemain seperti Hoki Caraka agar bisa dimaksimalkan untuk memanfaatkan celah-celah yang ditinggalkan oleh lawan. Hal ini memungkinkan timnas Indonesia untuk memberikan tekanan kepada pertahanan Myanmar yang mungkin akan lebih mengutamakan penguasaan bola. Ya, keberadaan Marcelino Ferdinand sebagai pengatur serangan di lini tengah sangat vital. Pemain muda ini dikenal dengan kemampuannya untuk memberikan umpan-umpan terukur yang bisa membuka peluang bagi rekan-rekannya. Kemudian, dengan adanya pemain-pemain seperti Rivaldo Pakpahan dan Arkan Fikri yang juga cukup lincah dan cerdas dalam memanfaatkan ruang, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan banyak peluang berbahaya. Di sisi lain, mungkin Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam akan dicadangkan terlebih dahulu.
Karena dalam turnamen ini, Sintayong lebih mengutamakan regenerasi tim agar ada penerus untuk tim nasional selanjutnya. For Malaysia, Myanmar football, and so we have. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die. 인도네시아를 사상 첫 월드컵 아시아 3차 예선으로 이끈 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 귀국했습니다. 신 감독은 톱시드 국가 중 한국을 제일... Ya, timnas Indonesia tidak cuma mengejutkan tim-tim lain karena berani menurunkan tim U22 di AFF 2024. Di mana asuhan Sintayong ini banyak dihuni para pemain muda yang berumur 19 tahun, 20 tahun, hingga 21 tahun. Ya, berbeda dengan semua tim lain, di mana turnamen ini adalah kompetisi paling tinggi levelnya di ASEAN. Maka, semua tim-tim di kompetisi AFF ini menurunkan pool semua tim senior. Berbeda dengan Indonesia, justru mengirimkan tim kelompok umur. Ya, meski menurunkan tim U22, namun Indonesia terus menjadi sorotan oleh semua pihak. Hal itulah yang membuat media-media di kawasan Asia keheranan dengan kepopuleran timnas Indonesia di ajang ASEAN ini. Ya, khususnya media Korea Selatan. Menurut mereka, padahal Sintayong cuma menurunkan tim U22, tapi lawan-lawan Indonesia seperti ketakutan dengan Indonesia, ujar media Korea Selatan tersebut. Aparece Messi, gol, 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 gol.